Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat project baru di CoreX-nya. Jadi silakan masuk ke menu atur proyek di sana, lalu kita buat project baru. Silakan teman-teman masukkan nama proyeknya ya di sana. Dan nama proyek ini tidak boleh sama satu sama lain tentu saja. Nama proyek seperti biasa, teman-teman membuat project baru di CoreX. Kemudian status projectnya silakan atur public atau private. Dan deskripsi serta kategori dan icon projectnya silakan teman-teman pilih. Di sini, katakanlah kita sudah membuat satu buah project. Saya beri nama projectnya adalah example. Jika sudah membuat satu buah project, silakan teman-teman masuk ke menu proyek kamu. Kemudian masuk ke menu example. Dan kita akan membuat patch baru di project example ini. Pastikan sisa token projectnya teman-teman masih mencukupi. Untuk teman-teman yang di project ini tokennya masih kurang, maka bisa klik di menu tambah token proyek dan masukkan jumlah token yang teman-teman inginkan di sana. Seperti itu. Dan kita akan tambahkan terlebih dahulu halaman baru. Tentu saja untuk halaman ini teman-teman dibebaskan ya untuk bentuk halamannya atau nama halamannya. Jadi teman-teman silakan masukkan nama halamannya. Di sini saya akan masukkan nama halamannya adalah ruangan suhu dan kelembaban ruangan. Seperti itu. Kemudian di deskripsinya kita akan berikan deskripsi monitoring suhu dan kelembaban ruangan DHT11 dan OLED. Tentu saja deskripsi ini opsional, teman-teman bisa isi ataupun tidak. Oke, seperti itu. Untuk urutan posisi laman, teman-teman bebas ingin di urutan berapapun. Saya akan masukkan urutan pertama. Untuk ikonnya, silakan teman-teman pilih ikonnya yang tersedia di sini.
kita akan pilih salah satu icon. Katakanlah kita akan coba cari ikonnya seperti itu. Karena kita suhu dan kelembaban ruangan, kita akan ambil icon gedung ataupun rumah sakit katakanlah. Klik tambah halaman. Kita tunggu sampai halamannya berhasil dibuat. Lalu setelah halaman kita berhasil dibuat, kita akan buat di dalamnya sebuah widget. Silakan teman-teman klik di bagian widget di sini. Klik menu widget. Kemudian kita akan memasukkan dua buah widget di sini untuk melakukan monitoring, yaitu widget untuk suhu dan widget untuk kelembaban. Kita akan tambahkan widget baru. Di sini kita akan berikan judulnya suhu, dan widgetnya kita akan gunakan kotak, tambah widget. Kemudian di widget ini kita akan masukkan beberapa propertinya. Kita akan letakkan urutan pertama. Ukurannya tentu saja teman-teman bisa pilih ya. Saya akan buat ukurannya setengah layar seperti itu. Untuk bucketnya kita akan gunakan suhu, atau kita akan gunakan seperti itu nama bucketnya. Kemudian satuan unitnya Celsius. Seperti itu. Untuk warna teman-teman bisa pilih warna apapun tentu saja ya. Dan ikonnya kita bisa gunakan temperatur, icon seperti itu. Lalu kita klik buat widget. Kita tunggu sampai widgetnya terbuat. Akan tampil seperti ini. Nanti datanya akan tampil data sekian derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian widget yang kedua, kita akan tampilkan kelembaban. Dimana sebelumnya untuk yang Celcius ini, jika kita lihat untuk datanya, kita buka terlebih dahulu. Data untuk bucketnya adalah suhu DHT 11. Nanti untuk yang kelembaban kita akan buat data DHT 11 atau kelembaban DHT 11. Oke, kita tambah baru. Di sini kita akan tambahkan kelembaban, judul widgetnya. Dan untuk kelembaban kita akan gunakan info level karena nanti dari 0 sampai dengan 100% ada indikatornya, apakah sudah full atau tidak. Oke, urutan yang kedua. Untuk kelembaban ini, datanya minimum 0% kelembabannya, maksimum 100% kelembabannya. Untuk bucketnya, kita akan ganti dengan kelembaban DHT 11. Seperti itu. Propertinya atau unitnya adalah persen. Dan warnanya tentu saja teman-teman bisa pilih ya. Ikonnya kita akan ganti mungkin humid atau water yang berhubungan dengan air. Seperti itu, kita buat widget baru. Oke, tunggu sampai berhasil terbuat widgetnya. Kita sudah memiliki dua buah widget di sini, widget untuk suhu dan widget untuk kelembaban. Ada dua buah widget. Mungkin yang kelembaban kita akan perkecil ukurannya ya, sehingga bisa menyamping. Kita akan perkecil terlebih dahulu. Ukurannya seperti itu. Oke, kita ubah widgetnya. Untuk suhu, bucketnya adalah suhu DHT. Untuk kelembaban, bucketnya adalah kelembaban DHT 11. Suhu DHT 11 dan kelembaban DHT 11. Oke, kita sudah berhasil membuat widgetnya. Sekarang kita bisa kembali ke project example tadi. Seperti itu. Kita sudah punya out projectnya dan kita sudah punya link proyeknya. Jika teman-teman buka link proyeknya, diklik, maka nanti dia akan membuka tab baru dan akan membuka proyek kita. Untuk proyek kita yang barusan adalah suhu dan kelembaban ruangan. Kita klik page tersebut atau laman tersebut dan kita sudah punya tampilan suhu dan kelembaban ruangan. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan saja dari perangkat IoT kita sehingga tampil suhu dan kelembabannya di CoreX. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Sekarang kita akan mulai untuk membuat kode programnya. Jadi silakan teman-teman membuka aplikasi Arduino IDE-nya, kemudian kita akan membuka file example karena di sini langkah pertama adalah untuk melakukan pengiriman data, send data dari perangkat IoT kita ke CoreX. Jadi silakan teman-teman klik di menu file, kemudian klik pada menu example, scroll ke bawah, cari CoreX. Di sana ada CoreX dan teman-teman pilih ekspresif.
Lalu pilih di example yang send DHT. Klik send DHT di sana, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan kode program file example dari DHT-nya seperti ini. Ada beberapa yang harus diubah. Yang pertama untuk pin-nya, pin di sini kita akan sesuaikan dengan modul CoreX. Untuk nomor pin-nya adalah di pin D4. Seperti itu, silakan sesuaikan. Kemudian di komentar pun kita berikan D4 sebagai catatan kita. Dan selanjutnya, karena kita menggunakan DHT 11, kita gunakan DHT type seperti ini. DHT type, DHT 11. Kemudian out token dan device ID kita copy dari project di CoreX kita. Di sini ada out project, teman-teman copy, kemudian masuk kembali ke send DHT-nya, paste di sini. Seperti itu. Kemudian untuk device ID, ini adalah device ID yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Klik di bagian sini. Kita akan buka untuk list device yang sudah kita buat, lalu kita akan copy device ID-nya. Di sini teman-teman copy untuk device ID-nya, kembali lagi dan paste di sini. Untuk SSID dan password, ini sesuaikan dengan SSID dan password teman-teman semua. Di sini saya menggunakan WiFi dengan SSID bernama follow@nusabot. Kita ganti. Seperti itu. Lalu jika teman-teman pilih di bagian passwordnya, isikan sesuai dengan password teman-teman, tentu saja terserah. Ini sesuai dengan password dari WiFi teman-teman semua. Langkah selanjutnya adalah hapus di bagian ini, bagian baris nomor 25 dan 28, karena ini tidak digunakan. Oke, seperti itu. Jadi cukup untuk send-nya hanya seperti ini saja. Kita akan mengirim data kelembaban dan data temperatur, sehingga nantinya akan tampil di serial monitor dan di website CoreX-nya. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman bisa upload kode programnya. Dan jangan lupa nanti buka serial monitor. Pada saat selesai upload nanti akan muncul di sana pesan bahwa sudah terhubung ke WiFi. Karena di sini kita tidak ada indikator apakah berhasil terhubung ke WiFi atau tidak. Oke, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Jika teman-teman sudah berhasil melakukan upload, kita buka serial monitor dan perhatikan di sana untuk pesan dia akan muncul menghubungkan ke WiFi. Kita tunggu beberapa saat sampai berhasil terhubung ke WiFi dan dia akan menghubungkan ke server sampai berhasil terhubung ke server. Seperti itu. Lalu kita akan buka di CoreX-nya, pastikan data suhu dan kelembabannya sudah tampil. Seperti itu. Dan teman-teman tentu saja bisa mengubah data suhu serta kelembaban ini. Kita close dulu. Kemudian kita buka suhu dan kelembaban ruangan. Nanti akan muncul data suhu dan kelembaban ruangannya. Seperti itu. Silakan teman-teman bisa ubah nilai suhu dan kelembabannya sesuai dengan kondisi suhu dan kelembaban di ruangan masing-masing. Kemudian pastikan di statusnya di sini perangkat kita sudah online. Device ID yang kita masukkan tadi sudah online. Device ID yang ini. Artinya device ID tersebut sudah terdaftar atau sudah terhubung ke server CoreX. Sehingga datanya yang dikirim dari device tersebut bisa tampil di sini. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan kembali di materi selanjutnya. Kita lanjutkan kembali sekarang untuk penggunaan OLED-nya, di mana OLED ini akan kita gunakan untuk menampilkan data suhu dan kelembaban dari DHT11. Jadi kita akan menggunakan dua perangkat IoT, yaitu untuk ditampilkan suhu dan kelembabannya, serta untuk membaca nilai suhu dan kelembaban. Ini adalah dua perangkat yang berbeda ya. Di sini perangkat pengirim data dan perangkat penerima data, send dan receive, seperti itu. Jadi nanti datanya akan kita tampilkan di OLED, sekaligus kita tampilkan juga di platform CoreX kita, di mana sebelumnya sudah kita tampilkan untuk suhu dan kelembabannya. Sekarang kita akan tampilkan suhu dan kelembaban ini di perangkat OLED, seperti itu. Baik, kita mulai. Silakan teman-teman buka kembali Arduino IDE-nya dan kita akan buka example, file, kemudian examples. Teman-teman silakan cari CoreX sama seperti sebelumnya. Kita akan klik CoreX, kemudian pilih expressive dan pilih yang receive untuk menerima data. Jadi ini adalah kode program contoh untuk menerima data. Oke, seperti itu. Nanti akan terbuka untuk kode program example-nya seperti ini. Cukup kita isikan dulu tokennya.
dan juga device ID-nya. Token di sini teman-teman bisa ambil dari project yang teman-teman buat, out project-nya di sini. Kita copy, kemudian kita kembali lagi dan kita paste di sana. Seperti itu. Untuk device ID-nya di sini kita perlu membuat device ID baru, di mana sebelumnya kita sudah membuat device ID namun untuk DHT11. Sekarang untuk membuat device ID baru, teman-teman perlu masuk ke menu klik untuk melihat daftar perangkat. Di sini, klik untuk melihat daftar perangkat, teman-teman nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Di sini saya sudah punya 2 perangkat. Silakan teman-teman jika belum memiliki 2, maka klik untuk tambah device baru di sini. Karena kita perlu adanya perangkat OLED dan perangkat DHT11 seperti itu. Baik, kita akan copy saja untuk perangkat yang OLED-nya. Device ID perangkat OLED, kita copy, kemudian kita masuk kembali ke kode program kita. Seperti itu. Dan SSID-nya di sini teman-teman perlu sesuaikan dengan WiFi masing-masing ya. Di sini saya menggunakan nama WiFi-nya adalah CoreX. Kemudian passwordnya silahkan teman-teman sesuaikan password tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, yang perlu teman-teman lakukan adalah menginstal library untuk menampilkan data di dalam OLED. Silakan teman-teman masuk ke menu Library Manager, seperti itu. Lalu cari U8G2 UXG2 dan install library by Oliver. U8G2 by Oliver, seperti ini. Di sini saya install versi 2.3422, versi terbaru saat materi ini dibuat. Klik install, ada di bagian sini installnya, teman-teman klik. Kemudian nanti setelah selesai install, maka tombolnya akan berubah menjadi remove. Jika sudah berubah menjadi remove, berarti dia sudah berhasil di-install. Seperti itu. Selanjutnya, setelah teman-teman berhasil install untuk library-nya, maka kita perlu menggunakan library tersebut di kode program kita. Oke, jadi kita akan masukkan dulu library-nya di sini menggunakan include. Include-nya adalah yang pertama untuk wire-nya dulu, wire.edge, baru yang kedua include-nya adalah untuk library-nya. Untuk library-nya kita menggunakan U besar seperti itu, kemudian 8, kemudian G, kemudian 2 lib.h. Nama filenya seperti itu. Kemudian kita akan lakukan definisi setiap variabel untuk menyimpan lebar OLED-nya dan panjang resolusi OLED-nya, serta alamat I2C-nya. Kita akan gunakan define. Seperti itu, kita akan gunakan define untuk menyimpan screen width. Screen width-nya adalah 128 pixel. Seperti itu. Kemudian define kembali screen height. Seperti itu. Untuk screen height-nya 64 pixel. Kemudian yang terakhir, define untuk menyimpan I2C address, alamat I2C-nya. Seperti itu. Di alamat 3C. Oke, selanjutnya kita perlu membuat sebuah objek. Objeknya ini teman-teman bisa ikuti saja. Jadi teman-teman bisa ikuti untuk objeknya seperti ini. Kita akan beri nama objeknya adalah U8G2. Ini adalah nama objeknya. Seperti itu. Kemudian kita akan langsung masuk ke bagian setup terlebih dahulu, di mana di setup ini kita akan mulai menggunakan UXG2.Begin, sama seperti Wi-Fi Begin dan CoreX Begin. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menggunakan Begin seperti ini, kita juga perlu menggunakan clear buffer-nya. .clear buffer. Oke, seperti itu. Sisanya baru kita akan tampilkan ke OLED. Untuk menampilkan ke OLED-nya, teman-teman masukkan kode programnya di dalam fungsi receive di sini. Fungsi receive ini nanti akan dieksekusi setiap kali ada data yang masuk. Di sini kita akan atur dulu untuk font-nya. Sebenarnya font-nya ada banyak yang bisa teman-teman gunakan untuk yang tampil di OLED. Font untuk teksnya ya. Teman-teman bisa membuka dokumentasi font-nya itu dari library manager-nya. Teman-teman masuk ke sini, ke library manager. Udah di sini.
Kemudian di sana teman-teman klik More Info. Di More Info ini nanti akan ditampilkan dokumentasinya. Seperti itu. Dan untuk library-nya yang akan kita gunakan di sini adalah library seperti ini. Font-nya, font seperti ini. Sekarang teman-teman ketikkan dulu untuk font-nya, kita samakan saja terlebih dahulu. Lalu kita akan gunakan pengkondisian if untuk mengatur atau untuk mengecek bucket yang diterimanya apa, data yang diterimanya dari bucket yang mana. Jika bucketnya sama dengan suhu DHT11 seperti itu, maka yang kita lakukan adalah memasukkan atau menampilkan nilainya ke OLED. Tapi sebelum kita menampilkan nilai ke OLED, kita perlu membuat variabel dulu dengan tipe data string, di mana string ini akan menyimpan teks suhu. Jadi nanti yang akan tampil ke OLED-nya diambil dari variabel ini. Dan juga teks lembab. Seperti itu. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan data dari bucket suhu DHT11, maka kita masukkan datanya ke teks suhu. Teks suhu sama dengan, kita akan tampilkan nilai suhu titik 2, seperti itu, kemudian ditambah nilai dari variabel, yaitu variabel data. Data yang diterima dari CoreX-nya. Lalu setelah itu baru kita bisa tampilkan teksnya dengan cara memanggil draw str, draw string. Seperti itu. Kita ingin letakkan di posisi kolom yang mana dan baris yang mana. Saya akan letakkan di baris pixel kedua atau 20 lebih tepatnya, agar yang terpotong ya, untuk menjaga-jaga. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah variabel dari teks suhu. Dan kita akan konversi menggunakan string agar nantinya menjadi karakter array. Seperti itu. Setelahnya, karena kita sudah membuat untuk suhu, maka kita juga bisa membuat untuk kelembaban. Cukup teman-teman copy saja, kemudian ganti bucketnya menjadi lembab atau kelembaban DHT11 sesuai dengan bucket yang kita buat di CoreX-nya. Teksnya berarti kita akan gunakan variabel teks lembab. Dan suhunya kita ganti menjadi lembab, kemudian tampilkan datanya. Kita akan tampilkan di 60. Seperti itu. Draw string-nya teks lembab. Oke. Setelah ini baru kita gunakan send buffer untuk menampilkan ke OLED-nya. Seperti itu. Kita coba upload terlebih dahulu untuk kode programnya dan tunggu sampai proses upload selesai. Nantinya ketika proses upload selesai, teman-teman bisa melihat tampilan suhu dan kelembabannya ada di OLED. Oke, upload sudah selesai. Tunggu sampai dengan OLED terhubung ke WiFi. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk nilai suhu serta kelembaban bisa tampil di OLED. OLED-nya bisa teman-teman letakkan dimanapun, di posisi yang sangat jauh dari DHT11-nya. Yang penting ada koneksi internet, baik DHT11 maupun OLED-nya. Karena masing-masing terhubung ke server dari CoreX. Jika teman-teman lihat di server CoreX ini, dia menampilkan juga nilainya di widget. Di sini kita akan coba cek statusnya. Kita nyalakan dulu untuk DHT11-nya ya. Baik, DHT11-nya sudah menyala dan suhu juga sudah tampil serta kelembaban. Kita akan coba cek status dari setiap perangkatnya. Teman-teman klik di bagian status ini, nanti dia akan muncul di tab baru. Kita tunggu sampai terhubung, maka masing-masing keduanya statusnya adalah online, baik yang perangkat OLED dan perangkat DHT11. Kita sudah berhasil membuat projectnya. Silahkan teman-teman coba untuk membuat project.